Halo guys, balik lagi bersama gue di Saka Channel. Setelah kemarin gue ceritain tentang akhir dari berbagai rangkaian peristiwa yang terjadi setelah berakhirnya penyelamatan Zenith, sekarang gue lanjut ke volume 14 yang berisi pada keseharian Rudeus setelah menikahi Roxy. Video ini diambil dari web novel volume 14 bab 1 dan 2 yang menjadi lanjutan dari kisah video sebelumnya. Di suatu waktu setelah dirinya menikahi Roxy, Rudeus kini terbangun di samping Roxy yang masih terlelap. Sembari menikmati pemandangan dari tubuh telanjang Roxy, Rudeus pun membungkuk sembari berdoa kepada sang dewi. Walau tubuh Roxy benar-benar mirip seperti anak kecil, namun Rudeus tetap merasa beruntung karena menjadi satu-satunya orang terpilih yang bisa menikmati pemandangan tersebut. Rudeus selalu berkata bahwa tubuh Roxy bagaikan sang mentari yang menyinari dunia. Sehingga apabila Roxy menutupi tubuhnya, maka zaman kegelapan pun akan dimulai. Rudeus sendiri baru bisa berhubungan badan dengan Roxy setelah anak pertamanya lahir sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Dan karenanya Rudeus mengerahkan segala teknik spesialnya malam tadi. Namun berbeda dari Sylvie, Roxy seringkali mempertanyakan berbagai aksi yang dilakukan Rudeus ketika diranjang. Roxy mempertanyakan ini dan itu karena dirinya ingin sama-sama pandai dalam hal ranjang. Bahkan Roxy sendiri bertekad untuk mempelajari teknik ranjang lainnya seiring berjalannya waktu. Dan mengesampingkan hal tersebut, Rudeus dan Roxy pun mulai bersalin karena mereka berdua harus pergi ke sekolah. Beberapa waktu sebelumnya, tiba-tiba Roxy berkata bahwa dirinya ingin bekerja di akademi berhubung dirinya memiliki banyak waktu luang. Sehari-harinya Roxy sendiri hanya bekerja sebagai perpanjangan tangan kiri Rudeus yang hilang. Karena bagaimanapun juga seluruh pekerjaan rumah telah dikerjakan oleh Lilia dan Aisyah. Begitu Rudeus menyetujuinya, Rudeus pun berkata bahwa dirinya akan berbicara dengan Wakepsek Jinas. Waktu itu Roxy cukup terkejut karena Jinas yang dulu merupakan mantan gurunya kini menjadi Wakepsek. Roxy berkata bahwa dirinya tidak akur dengan Jinas selama masa-masa sekolah dulu. Alasannya sendiri karena Jinas merupakan seseorang yang angkuh dan sombong. Dan karenanya Roxy pun sempat berdebat dengan Jinas sebelum mereka berpisah. Singkat cerita, Rudeus dan Roxy pun pergi menemui Jinas untuk membicarakan keinginan Roxy. Waktu itu Rudeus sudah siap bertempur apabila Jinas berusaha merendahkan Roxy. Namun tanpa diduga, Jinas pun malah meminta maaf ketika dirinya bertemu dengan Roxy. Karena tidak ada satupun hal yang terjadi, Rudeus pun izin pamit keluar ruangan karena dirinya merasa tersisihkan. Waktu itu Rudeus memutuskan untuk menemui Zanoba di ruang penelitiannya. Rudeus yakin bahwa Zanoba akan sangat terkejut karena dirinya pulang 1,5 tahun lebih cepat dibanding seharusnya. Dan begitu sampai, Rudeus pun langsung membuka pintu sembari meneriakkan kepulangannya kepada Zanoba. Namun waktu itu Rudeus harus melihat Zanoba yang sedang bersandar pada sebuah patung dengan ekspresi penuh kenikmatan. Tahu bahwa hal tersebut bukanlah hal yang pantas dilihat, maka Rudeus pun menutup pintu agar Zanoba bisa bersiap. Beberapa saat kemudian Rudeus pun kembali membuka pintu sembari meneriakkan kepulangannya kepada Zanoba. Dan waktu itu Zanoba pun menyambut Rudeus dengan heboh seperti yang seharusnya terjadi. Setelah bereuni untuk sesaat, Rudeus pun menceritakan berbagai hal yang telah terjadi selama ini, termasuk dengan bagaimana dirinya kehilangan tangan kirinya setelah berhadapan dengan Hydra. Setelah mendengar hal tersebut, Zanoba pun mengeluarkan sebuah model tangan yang mirip seperti sarung tangan. Sarung tangan tersebut merupakan sebuah alat sihir yang bisa digerakkan sesuai keinginan penggunanya. Bahkan sarung tangan tersebut dapat menahan kekuatan fisik Zanoba yang terlalu besar akibat kutukan. Dan karenanya kini Zanoba pun bisa berlatih membuat patung tanpa khawatir akan menghancurkannya. By the way, sarung tangan ini merupakan hasil penelitian Zanoba yang dibantu Cliff ketika Rudeus pergi berbulan-bulan. Dan ketika Rudeus mencoba menggunakannya, alat tersebut menempel erat pada lengan buntung Rudeus dan dapat berfungsi layaknya lengan biasa. Bahkan karena lengan tersebut memiliki kemampuan meraba layaknya lengan biasa, maka Rudeus pun merasa bahwa dirinya seperti memiliki tangan kirinya lagi. Selain itu, lengan tersebut akan menjadi semakin kuat bila dialiri lebih banyak mana. Setelah beberapa saat Rudeus mencobanya, Zanoba pun mengizinkan Rudeus untuk mengambil lengan buatan tersebut. Tentu waktu itu Rudeus merasa gembira
Karena bagaimanapun juga kini dirinya memiliki tangan kiri lagi, walau tidak terlalu mirip dengan tangan asli. Setelahnya Zanoba pun meminta Rudeus untuk memberi nama pada alat buatannya tersebut. Karena penciptanya adalah Zanoba dan Cliff, maka Rudeus pun memberinya dengan nama Zarig yang merupakan gabungan dari Zanoba dan Cliff. Dan karena alat tersebut masih berupa prototipe, maka nama panjangnya menjadi Tangan Buatan Zarig Prototype 01. Setelahnya Zanoba dan Rudeus pun mengobrol mengenai penelitian mereka selanjutnya. Waktu itu mereka sepakat untuk berfokus pada penelitian boneka bergerak, sementara tangan buatan menjadi penelitian sampingan. Dan tidak lama setelahnya, tiba-tiba muncul Roxy yang waktu itu ingin menjemput Rudeus. Dan begitu Rudeus menyebut dan memperkenalkan Roxy sebagai senseinya, Zanoba pun tiba-tiba menjerit histeris dan bersujud di hadapan Roxy sembari bergemetar. Sementara Roxy yang ketakutan bersembunyi di balik Rudeus, Zanoba sendiri meminta maaf karena dirinya tidak tahu bahwa Roxy merupakan senseinya Rudeus. Karena seperti yang kita tahu, Roxy dulunya pernah menjadi guru Pax yang merupakan adik dari Zanoba. Singkat cerita, Rudeus pun pergi untuk menemui teman-temannya sembari memperkenalkan Roxy. Orang pertama yang didatangi Rudeus adalah Rinia dan Pursena. Waktu itu Rinia dan Pursena pun menyambut kedatangan Rudeus dengan begitu antusias. Namun entah mengapa, ketika Rudeus memperkenalkan Roxy, mereka pun mundur sembari menundukkan kepala. Selesai dari sana, tujuan selanjutnya adalah Ariel dan Luke. Berbeda dengan Rinia dan Pursena, Ariel dan Luke nampaknya tidak terlalu peduli dengan kepulangan Rudeus. Namun ketika Rudeus memperkenalkan Roxy, Ariel dan Luke sempat terkejut setelah mengetahui Roxy yang terlihat kecil akan menjadi guru di akademi. Dan yang terakhir adalah Nanahoshi. Nanahoshi yang waktu itu sedang sakit terlihat begitu lega ketika Rudeus pulang. Tentu alasannya sendiri karena dengan adanya Rudeus, maka penelitiannya bisa kembali dilanjutkan seperti dulu. Sementara itu ketika Rudeus memperkenalkan Roxy dengan berbagai pujiannya, Nanahoshi mulai menyebut Rudeus sebagai seorang pedo. Sementara itu karena Rudeus mendengar desahan di ruangan Cliff, maka Rudeus memutuskan untuk menemui mereka nanti. Dan begitu selesai, Roxy pun terlihat cemberut karena beberapa hal. Pertama, Roxy merasa tidak nyaman ketika Rudeus memperkenalkannya dengan berbagai pujian. Dan kedua, Roxy merasa kesal karena Rudeus tidak memperkenalkannya sebagai istri keduanya. Mendengar hal tersebut, Rudeus pun sadar dirinya tidak memperkenalkan Roxy sebagai istri keduanya, karena dirinya terlalu sibuk untuk menjabarkan segala keagungan Roxy. Dan karenanya Rudeus pun meminta maaf sembari berkata bahwa suatu saat nanti dirinya ingin bertemu dengan orang tua Roxy di benua iblis. Beberapa bulan pun berlalu, kini Rudeus pun telah naik kelas dan menjadi siswa tingkat 3 di Akademi Ranoa. Ketika dirinya turun dari kamar, Rudeus pun mendatangi Sylvie yang terlihat lebih feminim walau setelah melahirkan Lucy. Waktu itu Rudeus menyebut Sylvie terlihat lebih feminim berkat rambutnya yang semakin panjang dan sosoknya yang sangat keibuan. Sementara itu Rudeus sendiri sempat mencurigai Lucy sebagai orang yang bereinkarnasi ketika Lilia berkata bahwa Lucy terlihat mirip seperti Rudeus dulu. Dan karenanya, Rudeus pun seringkali berbicara kepada Lucy dengan bahasa Inggris ataupun Jepang. Bahkan pernah sekali, Rudeus menginterogasi Lucy dengan mempertanyakan kejahatan apa yang telah dilakukannya di kehidupan sebelumnya. Dan tentu saja Lucy pun hanya menjawabnya dengan bahasa bayi yang sama sekali tidak dimengerti Rudeus. Namun andai saja Lucy memang makhluk reinkarnasi seperti dirinya, setidaknya Rudeus berniat membesarkannya dengan benar seperti apa yang telah dilakukan Paul kepadanya dulu. Di sisi lain belum banyak hal yang berubah kepada Zenith. Hingga saat ini, Zenith seringkali memandangi Rudeus dengan tatapan kosong tanpa sepatah kata pun. Namun entah mengapa Zenith akan sedikit bereaksi ketika melihat Non. Mengesampingkan hal tersebut karena Sylvie harus kembali ke sekolah untuk mengawal Putri Ariel, maka Sylvie pun menyerahkan Lucy kepada Lilia dan Aisyah dan juga Susan yang kini menjadi seorang perawat. Bagi yang belum tahu, Susan merupakan petualang yang sempat bekerja sama dengan Rudeus di light novel volume 7. Dan kini Susan sendiri menjadi seorang ibu rumah tangga beranak 2 dan telah pensiun menjadi seorang petualang. Bagi yang belum tahu dan mau tahu cerita di volume 7 light novel, kalian bisa cek video yang gue upload di Saka Channel. Karena cerita di LN volume 7 ini emang gak diadaptasi di manganya. Kemudian singkat cerita Rudeus pun pergi ke sekolah sembari diapit oleh Sylvie dan juga Roxy.
Begitu memasuki sekolah, lantas Rudeus pun disambut oleh Rinia dan Pursena yang kini telah menjadi murid tingkat akhir. Waktu itu Rinia dan Pursena berkata bahwa Rudeus telah mencapakan mereka, sehingga kini mereka harus mencari pasangan pada musim kawin tahun ini. Selain itu, Rinia dan Pursena pun menyarankan Silpi untuk terus berjuang. Mereka berkata karena Silpi bukanlah wanita unggul, maka Silpi bisa saja tersisihkan bila Rudeus menikah lagi. Di sisi lain, Rudeus yang melihat Silpi gelisah pun langsung memeluknya di depan Rinia dan Pursena sebagai bukti bahwa dirinya tidak akan pernah mengabaikan Silpi. Namun karena merasa malu, Silpi pun meminta Rudeus melakukan hal yang sama kepada Roxy. Dan karenanya kini Rudeus pun memeluk Silpi dengan tangan kanannya dan Roxy dengan tangan kirinya. Karena hal tersebut menarik perhatian banyak orang, Silpi pun pamit menuju ruangan Ariel sembari berpesan agar Rudeus memanggilnya Fitz di sekolah. Di sisi lain, Roxy pun pamit menuju ruang guru sembari berpesan agar Rudeus memanggilnya Sensei ketika di sekolah. Ketika Rudeus berjalan menuju kelas bersama Rinia dan Pursena, Rinia pun berkata bahwa rumor tentang Rudeus telah tersebar ke seluruh penjuru sekolah. Mulai dari petualangan Rudeus di benua iblis dan melawan salah satu 7 kekuatan dunia, hingga petualangannya ke benua Begarito dan bagaimana Rudeus kehilangan lengan kirinya setelah melawan musuh yang kuat. Belum selesai sampai di sana, dikatakan bahwa setiap musuh yang dilawannya melarikan diri karena ketakutan. Belum lagi dengan rumor lain tentang pertarungan dengan Rasupat dan juga sihir kuno. Tentu Rudeus pun panik ketika mendengar hal tersebut. Rudeus takut Orsted akan mendatanginya setelah mendengar rumor tersebut. Di sisi lain, Pursena pun berkata bahwa mereka mendengar kisah tersebut dari Zanoba. Waktu itu Zanoba berkata bahwa andai saja dirinya ikut melawan Hydra, maka mungkin saja Rudeus tidak akan kehilangan lengan kirinya. Nampaknya Zanoba cukup menyesal karena tidak bisa membantu Rudeus yang begitu dihormatinya. Di sisi lain, Rinia dan Pursena pun menyebarkan rumor tersebut agar siswa lain tetap tunduk kepada Rudeus yang telah kehilangan lengan kirinya. Begitu sampai di kelas, Cliff bertanya mengapa Rudeus seperti menghindari dirinya akhir-akhir ini. Dan karenanya, Rudeus pun teringat bahwa dirinya kesulitan membicarakan fakta bahwa dirinya menikah untuk yang kedua kalinya. Karena bagaimanapun juga Cliff adalah penganut setia milis yang melarang perselingkuhan. Namun belum sempat mengatakan itu semua, tiba-tiba wali kelas mereka pun datang. Waktu itu ada 2 guru yang datang ke dalam kelas. Yang pertama adalah Samson Sensei yang merupakan seorang pria macho yang menjabat sebagai wali kelas Rudeus. Dan yang kedua adalah seorang gadis kecil yang tidak lain dan tidak bukan adalah Roxy. Waktu itu Samson Sensei mengumumkan bahwa Roxy akan menggantikan dirinya sebagai wali kelas di kelas spesial. Namun selama setahun ini, Roxy akan menjadi asisten terlebih dahulu. Dan perlu diketahui bahwa untuk menjadi seorang wali kelas di kelas spesial, orang tersebut harus memiliki hubungan kekerabatan dengan salah satu murid di dalamnya. Alasannya sendiri agar murid-murid spesial tersebut bisa agak dikendalikan oleh gurunya. Setelahnya Roxy pun memperkenalkan dirinya sebagai Roxy Migaudia Greyrat, sekaligus istri kedua Rudeus. Saat mendengar hal tersebut, lantas Cliff pun terlihat cukup tersinggung dan mulai mempertanyakan arti kesetiaan kepada Rudeus. Karenanya Rudeus pun menyangka bahwa Cliff akan memarahinya. Namun tanpa diduga, Cliff pun memberi selamat atas pernikahan kedua Rudeus. Namun walau begitu, setelahnya Cliff pun tetap memberikan Rudeus khutbah untuk beberapa waktu. Selain itu, keseharian Rudeus pun tidak terlalu banyak berubah bila dibandingkan dengan sebelumnya. Seperti biasa, Rudeus akan memantau penelitian Zanoba dan Cliff, membantu Nanahoshi, meneliti batu penyerap sihir, menulis buku, dan mengajarkan non-ilmu berpedang dan juga sihir. Dan apabila seluruh urusannya selesai, Rudeus pun akan pulang bersama Silpi atau Roxy sesuai dengan kondisi. Dan begitu sampai ke rumah, biasanya Rudeus akan disambut sekaligus digoda oleh Aisyah yang telah berdiam di depan pintu. Setelahnya Rudeus pun akan melepas lelah dengan bersantai di kamar mandinya. Waktu itu Rudeus pun mandi bersama dengan Aisyah yang kini telah berusia 11 tahun. Walau sudah semakin besar, namun Aisyah bisa dikatakan cenderung tidak tahu malu untuk seorang gadis seusianya. Aisyah tidak akan segan untuk memperlihatkan tubuh dan dada datarnya kepada Rudeus. Namun tentu Rudeus sama sekali tidak tertarik dengan tubuh adiknya sendiri. Karena bagaimanapun juga, andai saja ubi milik Rudeus sampai bangkit ketika melihat tubuh Aisyah, maka hancur sudah rumah tangga yang telah dibangunnya.
Hal ini juga pernah terjadi ketika Rudeus bersama Zenith ataupun adiknya Teres. Ketika dirinya dipeluk, Rudeus tidak bisa merasakan apapun sebagai laki-laki. Mungkin ini adalah kutukan agar Rudeus tidak macam-macam dengan keluarganya. Selama di kamar mandi, Aisyah selalu menceritakan berbagai hal yang telah terjadi di rumah selama seharian tadi. Selain itu, Aisyah pun melatih Jiro si armadillo agar dapat bertingkah layaknya seekor anjing penjaga. Dan pada waktu itu juga, Rudeus sempat meminta Aisyah untuk mencoba menanam nasi yang bibitnya telah Rudeus beli ketika berada di benua Begarito. Selesai mandi, Rudeus pun akan makan malam bersama dengan seluruh keluarganya seperti biasa. Dan begitu selesai, biasanya semua orang akan mengisi waktu kosongnya dengan berbagai hal. Sebagai contoh, Rudeus akan mengajari Aisyah sihir, Roxy akan mempersiapkan pelajaran untuk kelasnya, dan Sylvie akan mengurus Lucy. Dan begitu semuanya mulai tertidur, seperti biasa Rudeus pun akan melakukan olahraga malam bersama Sylvie ataupun Roxy. Namun keseharian Rudeus belum selesai sampai di sana. Setelah Sylvie atau Roxy tertidur, Rudeus pun akan keluar kamar untuk mengunjungi ruang rahasia yang berada di bawah tanah. Di dalam ruangan tersebut terdapat sebuah altar yang mengabadikan 2 buah benda keramat milik Rudeus. Bagi yang belum tahu, benda keramat tersebut merupakan pansu milik Roxy dan juga spray yang terkena darah perawan Sylvie. Dan begitu menghadap pada altar suci tersebut, lantas Rudeus pun memanjatkan seluruh doanya dengan penuh kehikmatan. Mungkin sekian dulu untuk ringkasan cerita Mushoku Tensei di video kali ini. Terima kasih bagi para pendengar dan juga penonton dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video-video Isaka selanjutnya. Bye!